Dengar Bapak. Pada saat Tuhan berkata kepada 12 murid, mari kita bertolak ke seberang. Ini perkataan terakhir. Dan Alkitab berkata 12 murid menaik dalam perahu dan Tuhan Yesus ada di situ. Siapa yang bicara bertolak ke seberang? Tuhan berkata, mari kita bertolak ke seberang. Itu perkataan Tuhan Yesus. Dan pada saat kapal bot itu mulai berjalan, dengar, badai itu datang. Siapa bilang kalau dia sudah bicara badai tidak datang? Tuhan perintah bertolak ke seberang. Begitu dia naik kapal dan di dalamnya ada Tuhan Yesus sedang tidur, badai datang. Dalam hidupmu dengar baik-baik. Saudara sudah dengar firman, sudah dengar nubuatan, sudah dengar janji Tuhan, tapi badai datang. Saudara bertanya, loh kalau Tuhan kenapa badai datang? Siapa bilang kalau Tuhan sudah bicara badai tidak datang? Dengar baik-baik, karena Tuhan mau tunjukkan sesuatu. Saya suka dengan ceritanya. Dan saat mereka sudah mulai berusaha berjuang untuk menyelamatkan kapal hidupnya, kapal perusahaannya, kapal rumah tangganya, kapal semua dalam hidupnya, dia mencoba untuk diselamatkan. Alkitab berkata apa? Air itu masuk ke dalam kapal mereka. Tapi bayangkan, air sudah masuk, Tuhan Yesus tidur. Dengar, saudara bisa tidur kalau you find rest in your soul. Jiwamu mendapat istirahat. Kenapa engkau gak bisa tidur? Karena jiwamu tidak bisa mendapat istirahat. Muridnya berkata, ini Tuhan kok tidur? Badai rumah tanggaku sudah mulai hancur ini. Perusahaanku kok sepertinya tidak peduli. Bahkan pada saat dia bangunkan Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan, apakah engkau tidak peduli kami binasa? Come on. Kalau dia tidak bicara bukan berarti dia tidak peduli. Belajar in the silence of God, belajar di dalam ketenangan Tuhan, belajar di dalam Tuhan yang sedang diam, itu adalah bahasa. Dia tidur dan dia bangunkan sambil marah murid-muridnya. Mungkin menurut saya yang paling keras suara Petrus. Tuhan kau tidak peduli kami binasa. Itu ayatnya ngomong begitu. Saya sudah pelajari, baca berkali-kali. Kenapa engkau tidak peduli dengan rumah tanggaku? Kenapa engkau tidak peduli dengan usahaku? Kenapa engkau tidak peduli dengan ministriku? Kenapa engkau tidak peduli dengan hidupku? Kenapa engkau tidak peduli dengan jodohku? Sepertinya engkau mau berkata, mana tangan Tuhan? Kau diam dan tidur. Dengarkan perkataan firman buat saudara. Saya tahu untuk saudara. Saat dibangunkan, Tuhan berdiri. Petrus berkata, kau tidak peduli dengan kami. Kami mau binasa, itu mau tenggelam, badai semua, air sudah masuk, tidur. Dan Tuhan berdiri berkata, tenang, badai tenang, ombak tenang, semua tenang. Selesai dia berurusan dengan 12 murid. Sini ngomong. Bisakah engkau percaya? Come on. Tuhan bertanya kepada saudara, bisakah kau percaya? Kalau Yesus ada di kapal, mau tenggelam, selama ada Yesus tidak akan tenggelam. Air boleh masuk, badai boleh besar, selama ada Yesus, itu jaminan. Kau yang tinggalkan Tuhan kembali pada dia, izinkan dia di dalam kapal. Sepertinya dia diam. Dia berkata, bisakah kau percaya? Seringkali iman kita tidak bisa upon the border. Akhirnya, Spirit lead me. Imanku tidak bisa melebihi dari border. Aku hanya bisa percaya karena aku melihat. Kalau badainya berhenti, kalau ombaknya berhenti, baru aku percaya. No, iman harus beyond the border.